Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vivani Sidabutar dengan NPM B1A021233. Kelas C mata kuliah Hukum Pidana Internasional, dosen pengampu Bapak Asep Suherman, SHMH. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan kejahatan internasional. Sebelum membahas mengenai sejarah kejahatan internasional, perlu diketahui lebih dahulu definisi kejahatan internasional. Definisi kejahatan internasional dapat ditemukan dalam putusan peradilan tindak pidana perang di Amerika dalam kasus Hostagers, yang dapat disimpulkan bahwa kejahatan internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu kejahatan. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena kejahatan tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan internasional diawali oleh sejarah panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional, tradisional, sampai dengan era perkembangan masyarakat modern yang ada pasca Perang Dunia Kedua selesai, yang dimulai dengan peperangan antar suku atau tribes dengan tujuan menguasai tanah dan harta kekayaan serta masyarakat oleh suku yang menang perang atas suku yang kalah perang. Kemudian para era perang salib diawali dengan munculnya tindakan pembajakan di laut atau pirasi yang dipandang sebagai musuh semua bangsa karena telah merusak hubungan perdagangan antar bangsa yang dianggap sangat penting pada masa itu. Lalu kemudian pada tahun 1927, Liga Bangsa-Bangsa telah membuka era baru dalam sejarah hukum pidana internasional dengan menetapkan bahwa perang agresi merupakan international crime. Selanjutnya pada era Perang Dunia II telah melahirkan berbagai kejahatan atau tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam bentuk kekejaman yang tiada taranya serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingnya oleh pihak tentara Jerman dan sekutunya. Beberapa tindak pidana atau kejahatan tersebut di atas antara lain adalah agresi, kejahatan pembajakan, penculikan, dan narkotika, sudah termasuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Dilihat dari perkembangan dan asal-usul tindak pidana internasional ini, maka eksistensi tindak pidana internasional pada masa modern dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktik hukum internasional. Yang kedua, tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional. Dan yang ketiga, tindak pidana internasional yang lahir dari perkembangan sejarah konvensi mengenai hak asasi manusia. Adapun persyaratan kejahatan internasional yakni sebagai berikut: memiliki unsur internasional, memiliki unsur transnasional, memiliki unsur keharusan. Memiliki unsur internasional yaitu kejahatan tersebut dapat mengancam baik langsung maupun tidak langsung perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan. Memiliki unsur transnasional yaitu bahwa tindak pidana tersebut mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari suatu negara yang biasanya melintasi batas-batas wilayah negara, melibatkan dan mengakibatkan kepada warga negara lebih dari satu negara dan menggunakan sarana dan prasarana atau cara-cara yang bersifat lintas negara. Memiliki unsur keharusan yang dimaksudkan bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional diperlukan kerjasama internasional. Ciri-ciri kejahatan internasional yakni 1. Terdapat pengakuan secara eksplisit bahwa suatu tindakan merupakan tindakan pidana, tindak pidana internasional, tindak pidana di bawah hukum internasional. 2. Diakui memiliki sifat pidana dengan menetapkan kewajiban untuk melarang dilakukan, mencegah, menuntut, memindahkan, dan sebagainya. 3. Memberikan sifat pidana pada suatu tindakan, terdapat kewajiban atau hak untuk menuntut. Yang kelima, terdapat kewajiban atau hak untuk memidana. Yang keenam, terdapat kewajiban atau hak untuk mengekstradisikan. 7. Memiliki kewajiban atau hak untuk bekerja sama dalam hal penuntutan dan pemidanaan. 8. Menetapkan dasar-dasar yurisdiksi kriminal, mendukung atau menunjang ditetapkannya pengadilan atau internasional tribunal. 9. Menghindarkan pembelaan dengan alasan pemerintah atasan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dari sejarah perkembangan kejahatan internasional. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih.